Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu menyiapkan menyiapkan dari kita mahasiswa ya untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan di abad ke-21 ini ya. Nah, saya akan share lagi, alhamdulillah sudah ya. Oke, kemudian tadi saya sebutkan bahwasannya abad 21 ini merubah cara manusia itu bekerja, ya, kemudian juga berinteraksi dan juga belajar tentu saja. Contohnya saat ini ya, saya berada di Bogor, teman-teman semuanya ada di Sulawesi ya, bahkan sebagian di tempat yang lainnya itu menjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental. Nah, teknologi dan globalisasi ya artinya teknologi digital dan globalisasi itu mengubah cara belajar dan bekerja secara fundamental ya, adanya internet, adanya artificial intelligence dan konektivitas global telah menciptakan landscape yang benar-benar baru ya, sehingga kalau ada istilah the world is flat ya, dunia itu sekarang sudah datar, itu betul ya. Yang ada di Baru, yang ada di Makassar, yang ada di Wakatobi, yang ada di Kolaka, Palu dan lain sebagainya, di Sulawesi ya, di Papua, di NTT, di NTB, semuanya itu dengan mudah kita bisa mengakses ya, on time atau real time dari berbagai informasi yang ada. Nah, tetapi kita sebagai mahasiswa itu memerlukan adanya keterampilan baru ya. Mahasiswa harus siap nih dengan keterampilan baru agar kompetitif dan adaptif ya. Keterampilan ini tidak hanya mencakup pengetahuan teknis saja ya, tetapi juga terkait dengan kemampuan soft skill tadi ya, kemampuan lunak bahasanya, dan juga resilience ya, resilience atau resiliency ya, artinya kebertahanan kita nih ya. Jadi ada satu masalah, misalnya generasi sekarang itu disebut dengan generasi strawberry ya, generasi strawberry nih ya, bukan lagi sandwich generation tapi strawberry generation. Strawberry itu tampangnya itu glowing gitu ya, keren gitu, tapi ketika dipencet dalamnya itu lembek gitu ya. Saya kemarin ada cerita juga nih, ada apa istilahnya itu mahasiswa baru yang ketika dimarahi dikit, dikasih tugas dikit langsung melempem gitu. Mungkin orang nyebutnya dulu itu kayak mentalnya itu kerupuk lah kayak gitu ya. Jadi resilience-nya itu, ketahanannya itu kurang, dan juga ini pemikiran adaptif ya. Jadi kalau ada misalnya dosen atau perguruan tinggi yang masih anti dengan AI, masih anti dengan Perplexity, dengan Typeset, dengan Genie.io, kemudian dengan lagi apa Julius AI dan lain sebagainya, itu sudah ketinggalan zaman. Bahkan saya boleh katakan ketika ada kampus perguruan tinggi ya, di situ ada prodi MPI atau PAI yang di dalamnya tidak ada mata kuliah ke AI-an gitu ya, MPI dan AI atau manajemen dan AI, kemudian PAI dan AI, itu maka kita boleh sebutkan harus direkonstruksi kurikulumnya ya, karena dia sudah ketinggalan zaman. Ada kata-kata, jadi kurikulum yang baru ada kata-kata digital, ada kata-kata AI, ada kata-kata yang memang mengarah kepada soft skill zaman sekarang ini ya. Oke, jadi abad 21 adalah era perubahan cepat dan tantangan baru bagi mahasiswa. Saya yakin mahasiswa sekarang itu lebih pinter 1 jam sebelumnya dari dosennya biasanya gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya nih, misalnya di sini yang sudah biasa pakai ChatGPT, sudah biasa pakai apa, misalnya Brain Text, pakai Perplexity, pakai Typeset, pakai SciSpace, sudah tesisnya atau apa skripsinya atau tugas-tugasnya sudah pakai Mendeley atau sudah pakai Zotero. Itu adalah inovasi-inovasi yang memang dibuat oleh orang lain, kita bisa menggunakannya. Oke, keterampilan kunci nih ya. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas berarti berkaitan dengan keterampilan. Apa saja nih kuncinya? Ini yang paling penting ya. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Wah, ini biasanya mahasiswa sekarang tuh paling kritis nih. Makanya hari ini juga banyak yang demo di DPR gitu ya. Karena memang kritis, tapi kritisnya jangan sampai mudah dibeli nih pakai sebungkus nasi bungkus gitu ya.
Ya, jadi kritisnya itu adalah apa? Ketika melihat sebuah fenomena itu kemudian tidak langsung nggih gitu ya, iya gitu ya, tidak, tapi ini benar tidak gitu ya. Gitu. Jadi tidak langsung menerima misalnya ada isu-isu di media sosial gitu ya dan sebagainya itu harus pastikan. Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Inja akum fasikum binabain fatabayyanu ya jika datang kepadamu informasi dari orang fasik maka tabayun maka cek double check, triple check. Gitu ya. Jadi harus di cross check lagi kebenarannya ya. Ini berpikir kritis nanti kaitannya dengan mata kuliah kalau di perguruan tinggi itu ada filsafat umum, ada filsafat ilmu, kemudian juga ada filsafat misalnya manajemen gitu ya, pendidikan agama Islam, ada filsafat pendidikan Islam. Nah, itu harus dikuasai termasuk juga dalamnya itu ada epistemologi, kemudian juga aksiologi. Itu biasanya mata kuliah yang disusun agar mahasiswa itu berpikir kritis ya. Jadi kalau ada ditanya, Pak, gimana saya agar kreatif ya, bagaimana agar saya bisa melakukan inovasi, maka belajar berpikir secara kritis. Bagaimana? Sebenarnya pertama itu adalah kuasai dulu materinya, kuasai dulu bidangnya. Setelah itu baru apa nih yang kurang? Misalnya PTKIS ya perguruan tinggi Islam tuh kok kesannya itu apa ya kesannya kok apa kelas 2 ya dibanding dengan perguruan tinggi misalnya Islam negeri misalnya UIN, IAIN, STAIN kemudian lebih kelas 2 juga dari istilahnya itu perguruan umum kalau di Makassar tuh ada Unhas gitu ya ada lagi apa tuh banyak ya UI udah apa UGM kemudian juga Unpad dan lain sebagainya Undip gitu ya. Itu kesannya kok PTKIS ini kelas ini kenapa nih? Oh jadi ada kayaknya ada masalahnya nih. Masalahnya apa? Mulai dari kurikulumnya, ya termasuk juga mahasiswanya nih, gitu ya. Misalnya nih mahasiswa itu yang ikut kelas online, gitu ya, atau mungkin pembelajaran seperti ini saya nggak yakin betul-betul fokus semuanya. Tadi ada yang sambil rebahan, tadi ada yang sambil driving, bawa motor gitu ya, atau mungkin ada yang lagi duduk-duduk di pantai gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Berarti kesadaran ya terhadap pembelajaran itu masih kurang gitu ya. Nanti terutama nanti kalau pas kuliah lah ya. Jadi mahasiswa di sini di Siti Al Khairiah ini jangan sampai nih ya ketika dosen sedang berbicara kemudian dia malah sambil tiduran, sambil santai-santai, sambil HP-nya taruh aja yang penting kelihatan ada HP-nya yang hadir HP-nya gitu ya. Nanti yang ditanya di akhirat HP-nya tuh bukan orangnya berarti gitu ya. Sayang sekali ya. Oke. Jadi fondasi inovasi yang efektif ya. Jadi berpikir kritis itu berarti mengidentifikasi berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini penting nih ya. Jadi menyikapi ya berpikir secara mendalam dan mengidentifikasi satu permasalahan dari berbagai sudut pandang ya. Misalnya apa nih? Kalau manajemen pendidikan biasanya kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam. Kenapa sih lembaga pendidikan Islam itu kok kurang profesional? Beberapa ya, tidak semuanya ya. Mulai dari apa? Yang paling kelihatan, yang paling tahu banget gitu ya, yaitu kaitan dengan salary gaji misalnya ya. Gaji dari alumni PAI gak jauh beda dengan gaji dari alumni MPI gitu kan ya. Karena MP itu rata-rata juga untuk lembaga pendidikan dasar dan menengah. Ya mungkin ada sih yang ke perguruan tinggi ya jadi di MPI-nya. Jadi staf, jadi karyawan harusnya sih jadi kepala sekolah gitu ya, jadi manajer sekolah. Tapi kan kalau di masyarakat itu kalau mau jadi kepala sekolah kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, kecuali mungkin anaknya kepala sekolah gitu ya atau anaknya ketua yayasan. Nah, itu baru bisa tuh biasanya gitu ya. Nah, ini jadi dari pengetahuan itu kemudian nanti dicari identifikasi masalah. Nah, dari sini juga kita dapatkan nanti teman-teman semuanya, kenapa sih harus menulis skripsi gitu ya. Sekali lagi nulis skripsi itu sebenarnya hanya latihan untuk kita mampu berpikir ya mengidentifikasi masalah menentukan metode penelitian yang tepat, kemudian mencari solusinya, pemecahan masalah. Nah, itu skripsi itu tesis juga sama gitu ya, disertasi juga sama. Jadi latihan dan latihan kesehariannya itu adalah tugas-tugas yang ada di ya setiap mata kuliah.
Ya, jadi lagi-lagi teman-teman jangan sampai merasa tugas mata kuliah itu beban, ya berat gitu ya, sesuatu yang mungkin bikin hidup itu tidak nyaman. Bukan seperti itu. Itu adalah latihan buat kita. Presentasi tadi melatih kita untuk public speaking, kemudian menulis makalah ataupun jurnal melatih kita untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Bagaimana untuk kreatif? Kuasai dulu permasalahannya, kemudian berpikir kritis, kemudian menggunakan logika, ya, logika yang tepat, rasional, dan juga nanti bagaimana mencari solusinya juga, ya, kebenarannya nanti dalam epistemologi itu namanya ada kebenaran yang sifatnya ilmiah, ada yang alamiah, dan ilahiyah tentu saja karena kita di perguruan tinggi Islam. Jadi fondasi inovasi yang efektif memungkinkan mahasiswa menganalisis situasi kompleks dan mengembangkan solusi yang cerdas. Ya. Nah, jadi ini dari personalnya dulu nih. Ya berpikir kritis. Kadang mahasiswa itu memang biasanya itu lagi darah muda ya, darahnya para remaja, para pemuda gitu ya. Jadi pengennya tuh aduh kritis gitu ya. Bagus lah gitu ya. Bagus tapi diarahkan. Jangan sampai kritisnya itu sampai ke reaktif. Salah juga nih. Ya reaktif itu misalnya ini ada rame-rame ini menteri ini bilang begini, langsung kita share semuanya. Ya, yuk ada berita begini nih kita langsung share. Tidak begitu, bukan kritis, tapi kita pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Kemudian kita mengkritiknya atau berkomentarnya itu dengan apa? Dengan logis, sistematis dan empiris ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita memerlukan adanya kolaborasi, collaboration dan juga komunikasi. Tadi komunikasi kaitan dengan apa? Speaking skill, kemampuan untuk speaking. Ya, jadi kalau teman-teman itu ditanya, silahkan bertanya, tanya. As-su'al nisful ilm wa nisful jawab. Ya bertanya. Tapi kadang-kadang temennya nih ada yang apa ya? Biasanya itu ada yang nyinyir gitu ya. Ini nanya mulu, kayaknya tell me deh gitu ya. Kayaknya nggak tahuan deh gitu ya, atau mungkin pengen terkenal nih, pengen dilihat gitu. Bukan, tidak itu. Apalagi kita yang satu kelas, satu kampus itu tidak ada rasa seperti itu mestinya gitu ya. Jadi kolaborasi dan juga komunikasi adalah sumber ide kreatif dari berbagai perspektif. Makanya tadi kalau di kelas itu kan ada tugas yang perseorangan, ada tugas juga yang sifatnya itu kelompok. Nah, kelompok ini sebenarnya dari dosen itu untuk melatih team building ya. Why? Because we are super team, not superman. Nah, ingat itu ya. Jadi sekarang juga eranya adalah kolaborasi. Jangan merasa saya sendiri aja lah gitu ya. Tidak. Justru nanti jiwa sosialnya itu kurang. Merasa pintar sendiri. Ingat dalam sebuah pendidikan itu sering sekali, ini pengalaman dari dosen-dosen senior juga, kadang orang yang terlalu pintar itu malah jadi susah sendiri. Nah, bener nggak Ibu Moderator nih ya? Kadang gitu ya. Saya ingat sekali nih dari saya sekolah SD, SMP, SMA. Ya Alhamdulillah untuk S1, S2, S3 juga Alhamdulillah saya juga the best dan cum laude juga. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu gitu ya. Karena banyak. Ada saingan saya dulu itu waktu di SD sih ya sama SMP itu. Saya waktu itu ingat sekali ya. Mungkin ini generasi baby boomer ya. Nilai saya itu adalah ingat sekali. Nilai saya itu 40,73. Ini nilai Eptanas murni, NEM namanya. Ini generasi ini nggak ada yang tahu kayaknya gitu ya. Oke, nilai saya itu 40,73. Sementara kompetitor saya, yang anggap saya saingan saya, nilainya itu 41,17. Gitu kan ya. Jadi kurangnya itu hanya 0,8 sekian, gitu nggak sampai satu gitu ya. Nah kemudian tapi secara keseluruhan saya juga terbaik juga waktu itu. Ini tahadus bin nikmah ya, tidak ada unsur sombong, ngapain sih sombong, nggak ada ya, nggak ada gitu. Tapi kemudian apa? Alhamdulillah saya bisa melanjutkan untuk S1, kemudian S1 ya ikut beberapa kali juga, S2-nya juga ikut beberapa kali juga. Yang S3-nya sebenarnya sekarang ini yang kedua sedang proses sebenarnya itu. Jadi yang terakhir tadi itu 2025 itu belum selesai. Ya, kalau yang S3 pertama saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu tahun 2014. Udah lama banget ya, udah tua memang ini. Berarti sudah 11 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi tadi kampus itu sangat istilahnya itu sangat menstimulus kita itu untuk kreatif dan terus belajar. Makanya nih nanti masukan untuk kampus itu harus mampu bukan hanya kurikulum tapi behavior.
Ya, kalau kita merujuk ke teori pendidikan tentang behaviorism itu adalah lingkungan. Bagaimana kampus, ya ini contohnya membuat short course gitu ya. Nanti jangan lupa membuat perlombaan, kemudian membuat semacam mungkin olimpiade, olimpiade MPI, kemudian juga lomba karya tulis, lomba debat, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah gitu ya. Nah, itu untuk apa? Menstimulus, kemudian ajak mahasiswa itu untuk keluar, kayak keluar dalam artian itu belajar keluar kampus bagaimana di industri. Kan kita makanya ada teman-teman punya kan PLPK, PPL ya, praktek profesi lapangan. Kalau di pendidikan itu PLPK gitu. Itu kan itu untuk melatih, jadi jangan dijadikan beban sama juga KKN atau KKM. Jadi tadi kurikulum, tapi jangan lupa lingkungan secara administratif itu juga juga perlu. Nah, ini masukan juga sebuah inovasi nanti bagi calon education manager. Ya, ini kan mau jadi manajer nih, manajer pendidikan kan. Ya, manajer pendidikan itu ya bisa bagian kurikulum, wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, itu MPI itu. Ya, jadi bukan jadi guru ya. Saya ingat sekali ketika ada asesor melakukan akreditasi dari ke MPI, ketika ditanya ini alumninya di mana? Jadi guru Pak, ini jadi guru Pak, jadi guru Pak. Lah, MPI kok jadi guru? Ya ini mungkin agak sedikit beda kali ya, tapi memang begitu. MPI itu bukan jadi guru, betul ya, Ibu moderator ya. Eh, Nanti boleh dilihat lah nomenklaturnya gitu ya. Jadi kalau yang jadi guru ya masuk ke MPI itu agak sedikit salah kamar gitu ya. Walaupun ya udah masuk dulu nanti keluar lagi masuk kamar jadi guru lagi. Nah, itu ya. Itu kan manajemen pendidikan Islam, bukan guru pendidikan agama Islam. Ya beda dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, literasi digital ini penting. Jadi bagaimana menguasai teknologi sebagai alat inovasi, bukan hanya konsumsi, bukan hanya menjadi konsumen, teman-teman semuanya nih. Jangan sampai hanya menjadi penonton di short video, hanya menjadi penonton di TikTok, hanya menonton di FB Pro. Jangan sampai seperti itu. Ya, buktikan you are the best, you are the creator, ya. Anda adalah seorang kreator, Anda konten kreator jadinya ya. Anda seorang kreator, Anda itu seorang yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik, melibatkan pemahaman data, keamanan cyber, dan juga platform digital. Tapi tadi mentang-mentang jadi content creator, jangan semuanya ditaruh di TikTok, di short video gitu ya, masalah sampai ada yang karena nggak tahu oh apa KTP dipoto ya, kemudian juga kartu mahasiswa dipoto, kartu ATM dipoto, semuanya itu data pribadi ya. Walaupun nggak seperti itu, data kita tuh sudah dijual ke negara lain gitu ya. Apalagi kita nggak simpen lagi, bahaya. Termasuk juga jangan sampai tadi mentang-mentang buat konten kemana, ke laut, ke gunung, kemana tuh dia tuh akhirnya, oh tahu nih orangnya nggak ada nih di rumah nih kosong nih, udah kos-kosannya masukin aja sama orang jahat jadinya gitu ya. Jadi ini juga cerdas literasi digital ya. Ini penting. Jadi pesan di literasi digital ini maka be a content creator, be a creator, not only a consumer. Nah, itu penting tuh ya. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi. Lihat nih ya. Jadi kalau orang sana itu ketika menulis artikel jurnal, ketika membuat makalah, ketika membuat skripsi, ya nggak ada kata-kata copy paste ya. Bahkan makanya sekarang mungkin teman-teman ini ya di apa di stage ini nggak tahu ya. Jadi kalau banyak kampus, wah, hampir semua UIN itu menerapkan ketika mahasiswa mengambil satu mata kuliah, ketika ingin mendapatkan nilai A, simple, mudah. Ya, ketika ingin mendapatkan nilai A, buat artikel jurnal, kemudian disubmit, kemudian dipublikasi. Sinta 2, 3, 4 untuk S1 itu nilainya pasti A. Ya, bahkan Sinta 2 itu mungkin A plus gitu ya. Kemudian kalau Sinta 5, 6 itu nilainya bisa B plus atau nanti beberapa kampus bisa ngambil nilainya A. Jadi kalau pengen dapat nilai A, silahkan publikasi di jurnal itu sudah dapat nilai A. Ya, ini kenapa? Karena kalau skripsi kadang itu muter-muter lama, padahal hasilnya juga di bab 2 kerangka teori kajian pustaka juga sebenarnya sebagian itu juga kopian dari orang lain juga, apalagi sekarang pakai ChatGPT juga gitu ya. Ya udahlah langsung aja. Jadi versi instan, versi shortnya dari apa skripsi tesis disertasi itu adalah jurnal. Jadi kalau teman-teman sekarang itu menikmati short video, video pendek, real video, ya skripsi apa jurnal itu ya shortnya dari
skripsi, tesis, disertasi. Tapi dalamnya itu adalah hanya 12-15 halaman, tapi bahasa itu daging semuanya. Kenapa? Karena dia betul-betul hasil dari inovasi dia sendiri. Jadi tidak ada duplikasi. Seperti itu ya. Nah, modal utama kesuksesan ini adalah tadi kreativitas dan inovasi. Kita paham ya di dunia yang sangat cepat ini, kreativitas itu bukan lagi barang mewah, melainkan dia menjadi sebuah kebutuhan. Ya, kreativitas tadi saya sebut itu adalah kemampuan berpikir di luar kotak, out of the box ya, untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan bernilai. Ya, misalnya nih, ya cari yang positif lah ya, yang Islami lah ya, jangan yang kalau joget-joget ya itu inovasi juga sih, joget-joget gitu ya, tak bola balik gitu ya misalnya gitu ya. Atau mungkin apa tuh joget yang dari apa Sulawesi sana apa tuh saya lupa atau dari NTT juga gitu ya. Ya itu inovasi juga, tapi kan kalau kita ya mungkin ada kekhasannya lah karena kita membawa nama Islam di belakangnya gitu ya. Jadi ya memang dia kemampuan berpikir, bagaimana cara berpikirnya? Berpikir itu kalau cara berpikir di design thinking itu berpikir secara induktif, deduktif dan mix gitu ya. Jadi apa nih? Makanya ketika ditanya tentang kreativitas, Anda mau kreativitas di bidang apa? Yang jelas dulu gitu ya. Kalau cara berpikirnya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan bidang. Misalnya kalau di manajemen pendidikan Islam, aduh, kalau di manajemen itu sudah banyak sekali manajemen pendidikan itu lebih banyak lagi. Ya bagaimana kalau manajemen pendidikan itu kan agar ya pengelolaan dari pendidikan agama Islam itu mencapai tujuannya. Tujuannya apa nih? Ya berarti dia lebih ke lembaga. Ya lembaga nanti mungkin dari sisi keuangannya harus surplus, dari sisi prestasinya harus sekian gitu ya, kemudian dari sisi rankingnya gitu ya, kemudian dari sisi mungkin juga brandnya gitu ya, dari sisi kesejahteraan gurunya, kemudian juga loyalitas karyawannya, kemudian juga kepuasan dari customer ya, murid dan juga orang tua. Itu bagian dari manajemen. Mau lebih apa spesifik apanya nih? Oh, saya ingin berkreasi ya, melakukan kreativitas dalam bidang manajemen MPI ini harus berbasis digital, pakai platform. Udah banyak banget itu mah ya. Tapi kan kita bukan bagian IT, makanya nanti ada kolaborasi juga dengan teman-teman, dengan mahasiswa yang dari jurusan IT. Itu udah biasa tuh gitu ya. Makanya nanti di apa kemarin sempat yang di kurikulum Merdeka, kemudian sekarang dengan kurikulum apa berdampak gitu ya, maka mestinya memang ada hasilnya. Bahkan tadi OBE itu kan outcome based education ya, outcome based education artinya pendidikan itu ada hasilnya. Ketika belajar misalnya manajemen pendidikan agama Islam, hasilnya apa nih? Ya hasilnya apa yang didapatkan, gitu ya. Nah kalau inovasi berkaitan dengan penerapan ide-ide kreatif menjadi solusi nyata, baik itu pemikiran, ide, gagasan, produk baru ataupun proses yang meningkatkan nilai dan efisiensi. Gitu ya, nilai dan efisiensi. Jadi kalau momennya di MPI itu kan kaitannya dengan apa nih? Perencanaan. Mungkin yang paling simpel itu kita buat bisa pakai POAC, bisa juga pakai yang terbaru itu PPEPP. Gitu ya, PPEPP. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya, kemudian juga nanti ada pengawasan sampai peningkatan PPEPP. Itu di akreditasi ada tuh ya. Jadi penerapan ide gagasan dan syaratnya tadi harus menambah ada added value dan juga efisiensi. Lagi ramai tentang efisiensi ini gitu ya. Oke, lanjut. Studi kasus nih, misalnya ketika kita ingin tahu tentang tantangan pola pikir mahasiswa di Indonesia gitu ya. Jadi meskipun potensi inovasi di kalangan mahasiswa itu sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang menghambat. Pertama, mulai dari fokus pada teori versus praktik. Ya, nah ini kalau menurut saya, pendapat saya pribadi bisa jadi salah. Kalau yang namanya manajemen pendidikan (MPI) itu harusnya lebih banyak prakteknya. Ya, makanya sekarang itu hampir semua mata kuliah itu wajib menghadirkan misalnya praktisi.
mata kuliah-mata kuliah tertentu. Kemudian juga harus PPL-nya itu harus diperbanyak prakteknya di lapangan gitu ya. Nah, itu. Jadi fokus pada teori filsuf praktik artinya banyak kampus masih terlalu fokus pada teori. Ya, tadi yang kewirausahaan, manajemen, ya minim praktek ini dari SMK juga sama. Apalagi kadang kadang tadi kualitas dari lembaganya ya. Ada saya pernah wawancara alumni dari SMK ya SMK jurusan IT ya waktu itu jaringan komputer kalau nggak salah tapi megang komputer itu paling cuma seminggu sekali bahkan cuma terakhir gitu ya. Ini kan sayang sekali kalau misalnya manajemen pendidikan Islam MPI tapi di kampus terus aduh ini bahaya ini ya. Jangan sampai nih ya. Jadi MPI itu ya harus ke lapangan bukan lapangan bola ya tapi harus ke ya lembaga dan ini tugas dosen ini ya. Jadi kalau saya itu biasanya itu, kalau saya ngajar itu tadi ada beberapa mata pelajaran yang PAI ya dan juga ada model pembelajaran, kemudian ada Kapita Selekta gitu ya, termasuk manajemen pendidikan Islam itu ya mereka harus turun. Saya terakhir mengajar tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, ya maka mahasiswa itu harus turun, harus ke sekolah. Itu biasa menjadi nilai untuk UTS-nya. Waduh berat Pak. Ya memang itu karena jurusannya itu kuliahnya tuh mau di kantor terus sih ya di kantor dalam artian itu di kampus terus ya ya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi minim praktik dan juga pengalaman langsung. Gitu ya. Nah, ini biasanya memang banyak mirip-mirip ke vokasi jadinya gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah kepala sekolah sih ya memang mungkin dia lebih ke manajerial betul. Tapi kalau lulusan S1 ya jarang sih ya yang jadi kepala sekolah kecuali tadi mungkin anak sultan kali gitu ya. Itu baru bisa kali itu. Oke, kemudian mentalitas pencari kerja ini juga menarik ya. Jadi memang sebenarnya tidak salah gitu ya, tidak salah ketika kuliah itu pengen kerja gitu ya. Kerja jadi guru, kemudian jadi tata usaha, staf kepala tata usaha, kemudian kemudian bagian wakil kepala sekolah, wakil kepala madrasah bagian kurikulum atau mungkin kepala sekolah gitu kan ya. Ya itu kan memang pencari kerja. Sebenarnya tidak ada masalah juga, tapi kemudian cenderungnya seolah-olah itu 100% ya kuliah itu adalah untuk bekerja. Ya padahal kuliah itu kalau dari perspektif filsafat itu adalah melatih mahasiswa untuk berpikir aktif, kreatif, kemudian sistematis, logis, empiris. Oh, banyak tuh ya. Jadi kenapa kenapa kuliah terutama di semester-semester awal. Jadi kita akan tahu oh ternyata kita bisa berpikir nih tentang sebuah fenomena gitu ya tentang misalnya nih ya saya tidak tahu persis dulu saya tinggal 1 tahun di Goa juga di Sulawesi Selatan gitu ya sempat ke di Macopa juga Maros gitu ya. Jadi kenapa sih ya apa lembaga pendidikan kok di beberapa daerah tuh masih kurang dulu ya tahun 2000-an itu ya. Nah kenapa nih oh sekarang sudah mulai berubah kenapa karena orang itu sudah banyak sekali murid-murid saya itu banyak yang dari S2 itu dari Bau-Bau kemudian yang kemarin terjauh itu dari Wakatobi gitu ya dari NTT banyak gitu ya. Jadi artinya ya itu ada langkah walaupun memang agak lambat gitu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada terlambat sekali gitu ya. Jadi lebih baik terlambat daripada terlambat sekali gitu. Ada perubahan, saya yakin ini. Kan sekarang tadi saya bicara dari awal bahwa tidak ada bedanya antara timur dengan barat sekarang itu. Ya bahkan dalam teori ruang angkasa itu kan nggak ada timur mana, barat mana itu nggak ada. Ya karena ketika kita ke timur terus kan katanya jadi ke barat. Ketika kita barat terus jadi ke timur. The world is flat. Maka teman-teman semuanya daerah itu bukan tidak lagi alasan harus terus belajar. Nah tinggal kitanya nih gitu ya. Jadi untuk kuliah itu pertama adalah melatih cara kita berpikir, masuk juga agar kita lebih kreatif, agar kita punya inovasi. Setelah itu ada pekerjaan. Ya selain itu juga kalau kita mampu menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur ini biasanya tergantung nih ya. Kalau MPI sih jarang jadi entrepreneur kecuali dia harusnya sih bisa ya, harusnya bisa ya. Jadi MPI ini mestinya jadi entrepreneur pendidikan. Nah, saya rasa di sini mata kuliahnya ada kewirausahaan pendidikan itu kayaknya memang MPI banget itu ya. Jadi MPI itu harus jadi punya minimal itu punya apa ya punya bimbel
ya bimbingan belajar tuh, ya punya tempat kursus, punya sekolah, punya madrasah, sampai punya perguruan tinggi jadi rektor tuh harusnya gitu ya. Jadi targetnya kan harusnya jadi rektor nih yang di MPI ini ya, tapi nanti harus kuliah lagi S2 MPI lagi gitu ya. S3-nya juga gitu. Banyak sekali sekarang S3 yang MPI. Nah, jadi di sini tuh perlu perubahan paradigma dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Nah, ini tentu saja membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan mendorong pola pikir wirausaha sejak dini. Tapi memang tadi in the fact, faktanya itu di masyarakat itu punten, mohon maaf nih, biasanya kalau yang ekonomi menengah ke bawah itu biasanya memang kuliah itu kerja. Tapi kalau ekonomi menengah ke atas itu kuliah itu memang untuk mengembangkan usahanya, terutama usaha orang tuanya biasanya gitu ya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau MPI ya lembaga pendidikan dikelola bagaimana agar sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan target tujuannya. Ya, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan. Jadi mendidik mahasiswa untuk dia berwirausaha di bidang pendidikan. Ya, ini tadi yang keduanya nih. Kenapa? Karena kadang di prakteknya ini istilahnya tuh kuliah di MPI, tapi ketika pulang ke rumah jadi bos ikan jadinya gitu ya, atau jadi bos apa nih roti maros nih. Kalau di baru ini apa nih yang terkenal gitu ya? Ya, jadi oh jadi bos ikan nih, jadi bos kain. Ya nggak apa-apa juga karena memang bukan itu untuk kuliah utamanya gitu ya. Kuliah utama tadi adalah agar kita tuh bisa berpikir logis, sistematis, empiris ya. Perkara bekerja, perkara memiliki lembaga pendidikan, yaitu lanjutannya sebenarnya. Jadi ada yang basic, ada yang dasar yang harus dikuasai. Nah, strategi pengembangan kreativitas dan inovasi di kampus ini berkaitan dengan integrasi pembelajaran project ya. Makanya sekarang ini ya kalau MPS sih nggak perlu mesti mendalam ya tentang project based learning. Nah, ini untuk dosen nih ya. Jadi project based learning itu ya sama dengan OBE ya, pembelajaran berbasis project. Ya, jadi apa aja mata kuliah yang ada di MPI ini yang berapa SKS, misalnya 3 SKS, oh satu SKS teori, 2 SKS-nya itu praktek ya. Jadi melalui pembelajaran berbasis proyek, ingat nih proyeknya bukan proyek jembatan, ya, bukan proyek jalan raya gitu ya, tapi proyek dalam pembelajaran dan inkubator bisnis mahasiswa untuk pengalaman praktis. Kalau MPI berarti ya inkubator untuk pengelolaan lembaga pendidikan Islam gitu ya. Jadi harus sering-sering diterjunkan ya, terutama ya yang lokal di situ, berarti di situ pesantrennya ada berapa, madrasahnya ada berapa, mungkin ada madrasah diniyah gitu ya. Mungkin juga ada SDIT, SMPIT, SMAIT, atau mungkin juga ada sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Itu diubek-ubek terus sampai betul-betul paham. Sudah di lokal sudah dikuasai. Oh, ini kayaknya ada masalah nih, ada kekurangan. Mungkin loncat sedikit ke Makassar mungkin. Di Makassar tuh banyak lembaga pendidikan Islam yang paling terkenal apa ya? Yang ada teman di situ di kedokteran itu punyanya Pak Kala Group itu ya. Sekolah itu saya rasa dulu itu ya, itu dulu banget itu. Sekarang nggak tahu deh ya. Artinya oh kayaknya ada Akira. pengembangan, ya udahlah ke Makassar. Mungkin lebih jauh lagi, wah pengen nih ke Surabaya atau mungkin ke Jakarta. Wah, ini sama teman-teman sama Prof. Sadiweke biasa dibawa ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Kamboja, ya sampai ke Europe sana, ke Eropa. Ini saya mungkin bisa jadi yakin gitu ya. Bisa jadi teman-teman ini ke depan itu ada yang mungkin ke apa ya, kemana tuh, ke UK gitu ya, ke Aussie, ke New Zealand. Kita nggak tahu nih. So prepare yourselves gitu ya. Jadi siapkan nih S1-nya di sini, S2-nya mungkin di Jerman gitu ya, atau mungkin di USA atau di UK. Jangan oh kayaknya nggak mungkin, semuanya serba mungkin. Saya ingat sekali tahun 2000 berapa ya, 2013 2014 ya, waktu ada gempa di Palu. Nah, gempa di Palu itu gempanya itu hari Jumat, hari Ahad atau Sabtu gitu ya. Kalau nggak salah tuh saya Jumat sorenya tuh pulang dari Palu. Ingat sekali di IAIN Palu, sekarang jadi UIN Palu itu ya. Di situ, nah di situ nyetel ini videonya rektor. Mungkin ada yang tahu ya, video rektor Palu itu judulnya itu adalah Melawan Takdir. Ya, judulnya itu Melawan Takdir. Gitu ya.
Nah, ini melawan takdir itu maksudnya bukan melawan takdir itu, tapi beliau itu adalah anak seorang tukang obat di Makassar, jualan obat. Nah, kalau orang kampung itu kan bilang katanya anaknya tukang obat ya jadi tukang obat gitu ya. Anaknya guru biasanya jadi guru, anaknya misalnya petani ya jadi petani. Nah, dia melawan takdir. Beliau itu terkenal kayaknya, mudah-mudahan ada yang kenal ini, rektor dari IAIN Palu dulu itu. Ya, jadi kemudian beliau itu mulai dari kuliah S1 di mana di Alauddin Makassar. Kemudian saya ingat saya itu S2 dengan S3-nya itu di Australia kalau nggak salah itu ya. Di Australia dan itu sudah berkeluarga kalau nggak salah itu. Beliau tuh yatim ya, kemudian pokoknya dia ingin melawan takdir dalam artian bapaknya seorang jualan apa berjualan obat. Pokoknya saya tidak mau jadi jualan obat, saya tidak mau menjadi penjual obat gitu ya. Saya mau menjadi seorang profesor dan beliau memang menjadi seorang profesor tuh. Nanti namanya saya lupa, nanti cari saja itu. Artinya kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa. Maka dari sekarang kita siapkan diri kita. Pelatihan berpikir inovatif ini kaitannya dengan bagaimana pelatihan berpikir kreatif itu melalui metode pembelajaran active learning. Nah, ya. Jadi kalau di kampus itu memang ya behavior itu lingkungan itu sangat membentuk. Nah, saya ingat sekali teman-teman yang alumni dari perguruan tinggi yang memang ternama, ternama itu bukan karena nama ya, tapi memang cara pendidikannya. Ya, cara mendidiknya itu misalnya tadi semua harus berbasis kepada project. Ya, semua harus berbasis kepada lapangan. Jadi mahasiswa itu terlatih. Kemudian kebetulan ya tahadus minimal juga anak saya juga kuliah juga S1 S2 juga terbiasa untuk menulis ya, untuk Sinta 2 bahkan sampai ke Scopus gitu ya. Karena memang lingkungannya itu membentuk ya. Makanya di sini tuh mungkin ya kita tadi saya mau membawakan tentang design thinking sebenarnya nih, tapi untuk yang polanya workshop ini atau mungkin short course atau online ini agak sedikit perlu penyesuaian dan juga bootcamp inovasi. Ya mungkin nanti next time nih ya Pak Abu Rizal ya, mungkin kita bisa lebih ke desain thinking. Kayaknya sudah sempat juga ya desain thinking itu ya. Nanti boleh lihat lagi itu juga banyak juga. Kolaborasi lintas disiplin tadi saya sebutkan. Jadi mahasiswa harus difasilitasi kolaborasi lintas disiplin ilmu dan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan solusi holistik. Ya kita di MPI memang di manajemennya kalau kita memerlukan inovasi di bidang IT, ya maka kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari IT, ya dari teknologi informasi. Seperti itu menjadi hal yang justru menilai lebih termasuk juga ketika mengikuti perlombaan. Nah, strategi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi munculnya ide-ide inovatif dan penerapannya. Saya rasa dulu tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali ya ada film yang Three Idiots gitu ya. Itu kan salah satunya korban bulinya itu adalah dia berpikir inovatif tapi oleh dosen yang kolot itu dianggap ini nggak mungkin, ini ngarang, ini apa menghayal. Padahal justru tidak sebenarnya. Nah dosen, jadi dosen ya dosen juga pasti seorang dosen itu baik itu nanti ketika bimbingan, ketika skripsi, tesis, disertasi itu mengarahkan counselor gitu ya. Jadi bukan judge ya, bukan judge. Jadi nanti kalau pas ujian skripsi itu jangan wah ini tuh apa ujian ini galak banget nih orangnya, tidak ya. Baik itu dosen pembimbing, dosen penguji, semuanya itu adalah mengarahkan gitu ya. Mengarahkan bukan untuk menjudge, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Kalau ada kesalahan dari sisi bahasa, EYD, kemudian sistematika, metodologi sampai kepada konten itu adalah untuk melatih mahasiswa. Nah, peran pendidikan dalam mendorong kewirausahaan ini juga jadi hal yang sangat penting. Tadi konteksnya itu adalah kewirausahaan pendidikan agama Islam. Ya, kenapa? Karena di sana sekarang itu ya pasti orang itu SMK bisa gitu ya, kerja 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 gitu ya. Memang mental kita juga memang mental kerja sih, walaupun sebenarnya beberapa tetap ke wirausaha juga gitu ya. Nah, di sini nanti dari kampus kemudian nanti kalau mamanya oh Pak dari kampusnya susah Pak gini-gini Pak gitu. Ya jangan nunggu dari kampus lah. Kitanya harus harus kreatif. Gimana caranya kita konsultasi dengan dosen pembimbing kita, dengan DPL kita, dengan pembimbing akademik kita, dengan kaprodi kita. Itu kan bisa diusulkan. Kenapa? Karena nanti akan berdampak kepada peningkatan jumlah entrepreneur muda yang produktif, inovatif, dan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Nah, kalau bicara tentang kelanjutan kan kita bicara selalunya tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ini penting sekali nih ya. Jadi bagaimana misalnya
kreativitas inovasi itu mendorong penting untuk mencapai tujuan SDGs itu. Ya, mahasiswa sebagai agen perubahan, pendidikan yang selaras dengan SDGs, kemudian solusi sosial dan juga lingkungan gitu ya, serta nanti menciptakan satu inovasi, satu stimulus yang program yang membawa kepada kreativitas dan juga inovasi dari mahasiswa. Secara personal, berarti seorang mahasiswa itu harus ya mengikuti yang ini ya, yang teknis ya, yang paling simpel. Mahasiswa mengikuti seluruh seluruh program pembelajaran yang ada merujuk pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi ya, perguruan tinggi berarti ya kalau state. Kemudian setelah itu baru setiap mata kuliah di sana dirancang untuk bagaimana menstimulus melatih mahasiswa untuk bisa berpikir secara logis, sistematis, kemudian juga kreatif dan juga empiris. Jangan lupa seperti itu ya. Tadi kaitan dengan SDGs itu biasanya kaitan dengan keberlanjutan global, kemudian juga menciptakan generasi yang bertanggung jawab, inovasi yang selaras, kemudian nanti juga ramah lingkungan ya. Saya naik bis dari mana tuh? Dari Pontianak sampai ke Sabah melihat the lost tree in the Borneo gitu ya. Apa sih pohon terakhir di Borneo gitu ya, ada rusak gitu ya. Kemudian juga saya pernah naik motor dari Palopo ke Toraja. Itu lewat yang apa ya, pembagi listrik tenaga air atau PLTA itu ya. Itu yang itu bukit dibuat hancur seperti itu Sulawesi gitu ya. Ah, itu juga luar biasa sekali gitu ya. Artinya ya pastilah ya mahasiswa itu kita harus peduli, ya peduli dengan diri kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Ya, termasuk juga di NTB, di NTT gitu. Kalau Papua kan sudah banyak sekali beritanya gitu ya. Nah itu kaitan dengan SDGs nih. Jadi kaitan dengan bukan berarti oh manajemen pendidikan agama Islam tuh nggak ada kaitan nih dengan apa dengan lingkungan, tidak, harus ada. Kenapa? Karena ada pendidikan lingkungan juga. Nah, tantangan dan peluang di Industrial Revolution 4.0 dan juga 5.0 sekarang menjadi Society 5.0 itu adalah disrupsi teknologi. Ya, tadi saya juga termasuk kena disrupsi nih, ya laptopnya agak-agak jadul dikit, kemudian juga jaringan internetnya gitu ya. Kemudian juga PowerPoint-nya gitu ya, Zoom-nya ternyata nggak bisa untuk yang PowerPoint as a background gitu. Akhirnya jadilah seperti ini, kita terkena ya. Disrupsi ini maksudnya kaitan dengan adaptasi cepat dan pengembangan ide baru. Ini tahu kan ya, tuh di bawahnya PowerPoint saya itu pakai Gamma. Ya, tahu nggak? Cuman hanya tidak lebih dari 10 menit hari gini masih pakai PowerPoint, ya ampun ketinggalan banget gitu ya. Jadi kalau masih ada mahasiswa nih yang presentasi pakai PowerPoint gitu ya, apalagi PowerPoint itu dari Office yang bajakan gitu ya, tidak asli, tidak original, aduh bahaya itu ya. Bahaya ya, cari yang slideshow bisa pakai banyak sekali ya untuk apa presentasi itu ya. Ini apa kaitannya dengan teknologi yang memang kita harus tuh cepat beradaptasi ya. Jadi keterampilan ber 21 ini terkait dengan kreativitas, fleksibilitas dan juga kemampuan long life education sehingga diharapkan nantinya muncul gerakan digitalisasi seperti sekarang ini yang membuka peluang inovasi tanpa batas ya. Namun juga menimbulkan kompetisi yang sangat ketat di pasar global. Sehingga saya boleh mengatakan kalau di masa lalu hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka di era kompetisi saya boleh mengatakan hari ini harus lebih baik dari orang lain. Ya, kenapa? Karena competition, ya, kompetisi itu adalah sebuah keniscayaan yang menggilas orang-orang yang tidak kreatif dan inovatif. Conclusion, kesimpulan pada pertemuan ini dan kita nanti akan lebih banyak diskusi, membangun generasi mahasiswa yang kreatif dan inovatif, ya kreativitas dan inovasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, dia bukan pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dan berkembang di era sekarang ini dan di era yang akan datang. Ketika tadi ini adalah prodinya manajemen pendidikan agama Islam, ternyata pendidikan agama Islamnya itu mundur, pendidikan agama Islam itu kalah oleh pendidikan yang lainnya, maka salah satu yang disalahkan adalah alumni-alumni dari MPI.
Itu yang pertama ya, karena kepala sekolah itu harus MPI itu ya, bukan PAI ya. Kemudian kalau kolaborasi kampus dengan mahasiswa, artinya mahasiswa dan kampus itu harus berkolaborasi, artinya menciptakan ekosistem lingkungan yang inovatif, yang mendukung pertumbuhan ide-ide baru. Ya, kalau S1 ya pakai ChatGPT, kemudian juga beberapa masih pakai amati, tiru, modifikasi, itu wajar. Tapi itu sebagai first step, ya, sebagai langkah awal. Nah, kemudian mahasiswa siap masa depan, ya, bersama mari kita mewujudkan mahasiswa yang siap menghadapi masa depan dengan ide-ide yang fresh, yang segar, yang solusi nyata untuk tantangan lokal dan juga global. I think enough for me, and we can discuss about our topic in our short course today. Thank you very much. Saya kembalikan kepada our moderator, please. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Barusan itu materi yang luar biasa. Secara subjektif saya juga mendengar cukup baik materinya dan mungkin saya perlu banyak belajar kembali dari Bapak. Kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman. Setelah mendengar pemaparan panjang dari Bapak, harus seperti apa kira-kira mahasiswa untuk bisa berinovasi, dan hasilnya juga harus seperti apa? Silahkan teman-teman, mungkin ada yang masih resah, gelisah, gegana. Silahkan teman-teman, mumpung Bapak juga siap untuk menjawab pada siang hari ini. Silahkan teman-teman. Ayo silakan, kita siap lahir batin ini, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih waktunya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arfiana. Saya dari jurusan PAI STAI Al Azhari Mamuju, angkatan 21. Ya, silakan. Pertanyaan saya karena berbicara tentang membangun generasi mahasiswa kreatif dan inovatif. Pertanyaan saya kepada pemateri, apa yang harus dilakukan karena tidak semua mahasiswa itu memiliki 3 skill yang seperti disampaikan pemateri itu, menulis, speaking ataupun penelitian, terlebih lagi pada menulis. Tidak semua mahasiswa bisa memiliki keinginan untuk menulis karya ilmiah seperti novel atau karya tulis yang lainnya. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan seorang introvert atau mahasiswa introvert apabila mengeluarkan ide-ide kreatifnya namun di dalam hatinya banyak keraguan maupun takut akan kegagalan atau lemahnya menerima kritik berlebihan? Baik, itu saja Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Sangat warahmatullahi introvert sekali wabarakatuh. ya. Iya, saya juga kemarin di tes Stephen itu katanya saya itu feeling introvert katanya gitu. Soalnya biasanya memang iya aja. Biasanya kalau pas saya khotbah Jumat selesai kenceng gitu ya, rekamannya banyak di YouTube saya itu. Udah selesai saya langsung lari biasanya itu. Kalau nggak ganti baju langsung pokoknya jangan sampai jamaah tahu nih gitu ya. Jangan sampai jamaah tahu saya gitu ya. Introvert ya. Jadi tapi menarik ya. Tapi introvert itu kan hanya 20% sebenarnya gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa itu mampu untuk berkreativitas dan juga inovatif, khususnya spesifiknya dalam penulisan gitu ya. Oke, kalau saya biasanya selalunya resepnya itu tiga sebenarnya itu ya. Ketika kita itu ingin kreatif dan inovatif gitu ya. Pertama itu adalah biasanya itu kaitan dengan our belief ya, keyakinan kita, yaitu terkait dengan niat yang pertama. Niat kita itu apa sih? Gitu ya. Niat kita itu untuk menulis apa? Bahkan mungkin kita tanyakan di sini, niat kita itu kuliah itu untuk mau ngapain? Gitu ya. Niat kita itu mau apa gitu, pengen bangga-bangga dapat SPD gitu ya. Ya boleh aja sih, nggak salah juga gitu. Tapi ada prioritas ya, niat yang paling utama lillahi ta'ala, kemudian ada niat jangka pendeknya, niat jangka menengahnya, dan niat jangka panjangnya
gitu ya. Jadi ada niat yang kita bisa breakdown menjadi beberapa bagian. Niat karena Allah Subhanahu wa taala berarti ketika kita kuliah ya memang kita betul-betul belajar karena kita nggak tahu mungkin dalam prosesnya itu kita bisa jadi mungkin ada teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan karena satu dan lain hal gitu ya. Misalkan ada yang mungkin ada kecelakaan, bahkan mungkin teman-teman ada yang sampai masih kuliah meninggal dan lain sebagainya atau mungkin ya ada musibah dan sebagainya. Nah, niatnya apa gitu ya. Nah, tapi ketika kita niatnya kemudian lillahi ta'ala, biasanya kita punya energi yang kuat nih untuk, oke, saya harus kuliah. Apapun yang terjadi, saya harus kuliah. Ketika ada masalah, masalah itu jangan dihindari, tapi dihadapi. Masalah keuangan, masalah mungkin permasalahan dengan dosen, permasalahan dengan teman-teman gitu ya, dengan waktu dan sebagainya itu harus dihadapi dan dicari solusinya. Itu istilahnya itu menengah jangka pendek atau niat jangka tanpa jangka itu saya nyebut dari terakhir tuh bismillahi taala. Yang kedua adalah niat jangka pendek, artinya kita memang punya niat untuk misalnya oke, saya nilainya harus bagus. Nggak apa-apa, praktis tadi, praktis pragmatis. Pokoknya saya harus jadi terbaik di kelas ini. Nilai saya itu harus A semuanya. Saya ingat sekali itu ya. Oh, nilainya ada yang B nih. Setelah dilihat ternyata tugasnya bukan ada yang belum sih, perlu perbaikan. Saya hubungi dosen lagi, saya minta pokoknya nilainya itu harus A semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah dapat sih waktu itu. Jadi ada memang per semester berarti niatnya itu pokoknya saya harus dapat A semua nilai terbaiknya. Kemudian nanti yang jangka menengahnya itu adalah pokoknya saya itu harus menjadi kalau nggak terbaik ya menjadi cum laude. Saya harus cum laude untuk nilainya. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan belajar, mengikuti petunjuk dosen, belajar dan sebagainya. Itu bagian dari istilahnya itu niatnya. Yang kedua adalah nikmati prosesnya. Jadi kita kuliah itu kalau jadi beban itu nggak enak gitu ya. Kita disuruh-suruh dosen gitu, kadang teman-teman satu kelas juga, belum lagi nanti ada senior dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan, kita jadikan aktivitas kuliah, termasuk menulis, termasuk kegiatan-kegiatan public speaking itu adalah kita nikmati, kita jadikan sebagai ya kalau dalam Islam itu sebagai ibadah itu kita enjoy, kita itu santai gitu ya. Nah, dan juga kita tidak nggak bukan kita nggak perlu kita memang ingin senang sih kegiatan seperti jadi dinikmati. Nah, introvert gimana? Ya introvert itu juga jangan juga kalau saya lebih cenderung jangan juga terjebak kepada istilah 100% itu introvert. Karena introvert itu tadi saya sebutnya itu adalah hanya 20%, tetapi ya kebiasaan, pembiasaan dan juga kadang sedikit pemaksaan itu akan juga membentuk diri kita. Yang terakhir tadi juga fokus kepada tujuan. Tujuan ini bagaimana sebenarnya? Oke, saya kuliah di sini, pokoknya saya pengen jadi kepala sekolah. Saya pengen jadi wakil kepala sekolah. Saya pengen jadi bidang kurikulum. Saya pengen punya sekolah atau lembaga sendiri. Jadi ada tujuan yang memang sifatnya itu betul-betul di dunia ini dan jangan lupa juga nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagaimana agar kita kreatif secara penulisan, ya kalau pengalaman saya sendiri, saya sering cerita ya ke Abu Rizal juga ya, target saya itu punya nulis buku tuh minimal itu 500 buku gitu ya. Jadi 5 kali umur saya. Kalau umur saya 60 berarti 6 kali 5 ya. 6 kali 5 berarti 6 kali 5 berapa tuh? Lupa nih. 300 ya. Oh, bukan 300, saya targetnya itu 350. Sekarang di laptop saya itu udah ada 351 kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi saya punya target. Tapi saya tadi memang saya senang nulis gitu, termasuk riset juga, penelitian juga. Kemudian kalau ditanya resepnya bagaimana? Kalau resepnya saya lebih senang itu adalah ya pertama tentu saja orang pasti bilang itu membaca. Ya pasti membaca ya. Membaca. Dulu itu membaca buku ya, sekarang juga membaca tulisan di layar tentu saja. Dan tadi artinya itu bacaan-bacaan yang memang bahasanya itu kalau bahasa Pak Hernowo itu bergizi gitu ya. Sama sebenarnya nonton tadi real video, short video itu carilah yang bergizi gitu ya. Cari yang bergizi, jangan yang joget-joget gitu ya, jangan yang ke bawah-ke bawah sound horeg gitu ya. Tidak yang pergi ya kalau hiburan ya mungkin silakan saja lah sekali-kali berapa gitu ya. Berapa menit, berapa mungkin satu hari itu 1 jam dibagi-bagi, sisanya itu yang memang kebutuhan kita sebagai mahasiswa apa nih, apalagi ini sudah mau masuk baru ya, masuk pelajaran baru gitu ya. Jadi lebih kepada saya itu lebih melihat kepada pertama itu adalah tadi secara teknis itu membaca, terutama membaca hal-hal yang sifatnya itu keilmuan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah terbiasa ya terbiasa untuk berpikir kritis
gitu ya. Berpikir kritis terhadap sebuah fenomena, terhadap sebuah berita, terhadap sebuah kejadian gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah mikir. Kalau saya kadang suka mikir gitu ya. Mikir kenapa ya hidup kok begini amat gitu ya. Itu bukan mikir, itu curhat namanya. Ya bukan, itu mah bukan merenung juga itu mah, apa namanya itu ya, baper gitu ya. Jadi tapi saya suka mikir memang artinya tentang Islam, tentang keilmuan gitu. Jadi berpikir nah nanti yang lebih bagus juga itu adalah di yang namanya kan sudah tahu ya ada mind mapping ya. Di mind mapping itu orang cerdas itu kan yang mampu untuk mengkorelasikan, mengintegrasikan, mengkoneksikan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya. Makanya nanti baca lagi nih buku pedoman akademiknya MPI. Mau jadi apa sih MPI itu di profil lulusannya. Kemudian menulis. Kenapa saya menulis? Karena saya ingin eksis gitu ya. Oh banyak nanti boleh lihat di video saya di YouTube itu tentang motivasi untuk menulis gitu ya. Untuk menulis banyak sekali ya. Nanti boleh dilihat ya. Kemudian yang berikutnya tadi juga ada tujuan yang ingin kita capai karena itulah yang bikin kita hidup semangat gitu ya. Kenapa nulis itu nggak semangat sih? Nulis makalah nggak semangat, nulis artikel nggak semangat. Ya praktis saja dulu. Pertama kan tadi kan secara spiritual itu kan ahli ya. Secara spiritual itu kan ya karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lillah, kemudian fillah dan ilallah itu secara spiritual. Tapi kalau secara pragmatis ya oke saya nulis ini karena tugas dosen saya ingin dapat nilai A. Kenapa tidak gitu ya? Kemudian dipublikasikan nama saya ada, selama internet ada, saya akan abadi. Nanti boleh lihat search di Google Scholar nama saya juga, ya, ada juga di situ, gitu ya. Di YouTube apalagi, lebih banyak lagi. Saya ingin meninggalkan jejak digital. Jadi jejak digital yang positif dan juga perang pemikiran. Makanya nih, tadi saya bilang dari awal, harus menjadi kreator sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau di luar sana begitu banyak maksiat, gitu ya, begitu banyak maksiat di media sosial, ya minimal kita itu seperti semutnya Nabi Ibrahim. Ya, semut di zamannya Nabi Ibrahim itu walaupun dia hanya membawa setetes air di tengah istilahnya itu api yang berkobar-kobar, tapi dia sudah berkontribusi. Nah, seperti itu ya. Yang akhwat juga sama tanpa istilahnya itu meninggalkan keakhwatannya gitu ya. Nah, itu juga penting sekali. Jadi menulis tadi kenapa biar kreatif seperti apa? Nah, kalau kreatif secara teknis ya sekarang itu sudah pakai AI. Kalau mikirnya nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet saya biasa itu pakai typeset.io, sciencespace.com itu untuk mencari novelty ya novelty. Nanti insya Allah juga saya hari Jumat malam itu juga ada visiting lecture tentang novelty dan juga state of art. Karena ini kan karena kreativitas dalam penulisan itu terkait dengan state of art, artinya batas ataupun pencapaian dari sebuah bidang ilmu. Jadi pembahasan tentang misalnya manajemen berbasis sekolah udah sampai di mana sih? Ya, kemudian juga kaitan dengan manajemen keuangan sekolah itu sudah sampai di mana sih pembahasannya? Itu di state of art-nya. Sedangkan novelty itu kaitan dengan inovasi, ya kalau S1 sih nggak terlalu dituntut lah. Jadi definisi inovasinya lebih kepada istilahnya itu penggabungan dari beberapa ide sehingga menjadi sebuah ide baru gitu. Nggak sampai ke istilahnya itu innovation ataupun juga apa yang disebut sekarang itu dengan sesuatu yang betul-betul baru lah, tidak seperti itu ya. Jadi lebih kepada kreativitas dalam penulisan itu adalah secara spiritual itu harus dikuatkan, secara pragmatis juga harus dikuatkan, dan yang paling penting itu adalah eksistensi kita sebagai manusia untuk meninggalkan jejak yang positif. Ya, terutama nanti di jejak digital. Saya rasa ini harus terus-menerus kita kuatkan ya untuk bagaimana kita itu agar kreatif. Secara teknis lagi, kreatif itu banyak sekali dengan membaca, baik itu buku ataupun sekarang yang pasti di layar, teks ya, kemudian juga melihat video-video yang positif, kemudian juga menggunakan AI gitu ya. Itu sangat banyak sekali orang itu tidak bakalan kehabisan ide gagasan. Nah, tinggal tadi yang paling penting itu adalah justru bekal keilmuannya. Ya, tadi saya katakan, seseorang tidak bisa menjadi kreatif atau inovatif sebelum dia itu menguasai ya disiplin ilmu yang dia inovasi atau kreatifkan. Ingat itu.
ya. Jadi kalau umpamanya dia tidak menguasai disiplin ilmunya, dia kreatif, inovatif, itu bisa jadi itu malah sesat, menyesatkan gitu ya. Ini bukan inovatif, misalnya apa nih ya? Oh, walaupun nggak sesat amat sih, misalnya, oh kita inilah apa namanya? Oh kemarin idenya sound horeknya itu sebelum mulai sound horek itu kita tausiah dulu. Kita solawatan dulu gitu ya, atau sound horeknya ganti solawatan aja gitu ya, itu silakan aja sih, kalau solawatannya kan bagus gitu ya. Tapi itu, enggak, kalau mau, oh ini apa, itu mungkin masih kontroversi lah ya, kalau yang saudara, oh ini misalnya ada apa ya, ada istilahnya itu ada ini apa sih, pertunjukan musik, misalnya pertunjukan musik metal nih gitu ya, oh sebelumnya ngaji dulu, wah ini kan metal yang Islami gitu ya, kayak bandnya Sukatani misalnya gitu ya. Banyak suka tadi gitu kan ya. Ya itu oke lah, itu bisa dikatakan inovatif, tapi ya tidak semuanya benar gitu ya. Tidak semuanya benar. Jadi harus betul-betul kuasai dulu disiplin ilmunya gitu ya. Nah, itu baru nanti ke ini. Mungkin juga ada juga banyak yang kontroversi juga, inovatif dan juga kreasi. Banyak ya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Arviana. Be creative. Thank you very much. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau dijelaskan sama Bapak itu langsung rasanya nembus-nembus layar. Saya ingin mengatakan bahwa ya semua praktisnya begitu, sehingga kita tidak kaku gitu. Baik Betul, teman-teman, betul. Iya. karena mohon maaf ini terbatas waktu teman-teman, sehingga saya memberikan kesempatan terakhir teman-teman, pertanyaan terakhir untuk materi ini. Silakan, mangga. Ayo, mangga, mangga. Mangga apa jeruk nih? Ayo silakan, ada yang mau bertanya nggak nih? Jadi biar kreatif nih. Ya, biar kreatifnya mahasiswa tuh kayak gimana? Misalnya, ada nggak sih di sini yang kuliah sambil jualan? Saya dulu waktu S1 itu kuliah sambil jualan, jujur nih. Gitu ya. Saya tapi jualannya ya akademik lah ya. Saya jualan buku, jualan baju muslim, jualan peci. Itu waktu saya jualan itu ya, jualan apa ya, banyak lah gitu ya. Rata-rata seperti saya di Makassar juga pernah jualan baju di Al Markas Al Islami pernah, sambil jualan buku juga. Kemudian juga di Vetarani juga, jualan juga buku di pengajian juga gitu ya. Terus di mana lagi ya? Ya apa kalau di Jakarta saya banyak jualan gitu ya. Banyak sambil jualan sambil sambil kuliah tadi saya jualan. Jadi selesai istirahat itu saya taruh buku untuk jualan. Itu udah biasa lah ya. Sampai sekarang juga saya punya usaha juga untuk penerbitan buku, kemudian juga apa untuk konsultasi untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dibiasakanlah, saya yakin banyak sekali media-media yang menstimulus kita untuk kita itu lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Nah, masalah utamanya itu adalah kadang itu apa ya? Apa ya? Mulai dari kumel. Kumel itu apa ya? Ada biasa kalau guru tahu ya, ada kumel, ada kudis, ada kurap gitu ya. Nah, itu kan tahu tuh ya. Apa itu kudis itu apa, Ustaz Abu Rizal? Disiplin. Iya betul ya. Kurang disiplin, kudis ya, kurap, kurang rapi nih gitu ya. Kumel kurang apa ya? Nanti cari. Apalagi kalau mahasiswa itu kadang apa? Mahasiswa itu cuma jadi mahasiswa apa? Kunang-kunang, mahasiswa kura-kura, mahasiswa kuda-kuda, mahasiswa lagi apa? Apalagi tuh ya, aku apa mulai dari apa, kunang-kunang, kura-kura, kuda-kuda, apa lagi satu lagi Abu Rizal? Kupu-kupu. Kupu-kupu gitu ya, saya sampai lupa nih kupu-kupunya. Saya biasa saya nambahin dengan kunang-kunang biasanya itu. Kuliah, habis kuliah nangkring nongkrong gitu ya, udah yang diomongin udah beda lagi gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, termasuk juga tadi ya, termasuk ini yang paling penting juga, ini mahasiswa itu selain di perkuliahan, ya saya yakin di lembaga ini kan ada organisasi mahasiswa. Nah, itu ya, organisasi mahasiswa itu penting sekali untuk diikuti. Ya, apa saja. Ya, mungkin dari hima ya, jadi himpunan mahasiswa prodi gitu ya. Kemudian juga mungkin ada
apa ya organisasi kemahasiswaan gitu itu ikuti untuk menambah pengalaman. Saya juga dulu di apa di ini ya di yang milih BEM itu di lupa lupa sampai LPM ya sampai lupa gitu. Saya pokoknya di organisasi kemahasiswaan, kemudian koneksi sama jangan lupa tadi apa kalau saya itu senang koneksi ya selain juga kita bangun credibility kita, baru kita kembangkan koneksi kita. Ya, ini misalnya rumahnya ada yang di ujung, di tengah Sulawesi misalnya gitu ya. Oh, jangan khawatir gitu. Kita bisa di jantungnya Sulawesi itu banyak dicari oleh jantungnya Eropa gitu ya. Ketika jantung Eropa dengan jantung Sulawesi bersatu gitu kan ya, oh, luar biasa itu. Gitu ya. Ini jadi tadi bukan hanya belajar, belajar itu penting, kemudian juga tadi koneksi dalam artian networking. Nah, itu penting tuh networking ya. Tadi kalau yang introvert, saya sendiri juga introvert sih. Kalau menurut saya itu ya, ya kita ada kepentingan, ya ada batas-batas, ada keperluan-keperluan tertentu di mana kita memang harus dalam arti harus show up gitu ya, bukan sombong, bukan apa, tapi kita harus menunjukkan kemampuan kita juga. Ya, menunjukkan kemampuan kita tadi contoh simpelnya ya ketika khutbah Jumat saya biasanya itu oke khutbah siap gitu ya 1 jam sebelumnya udah rapi udah ini saya udah maju pokoknya kenceng lah rekamannya banyak boleh lihat sendiri di YouTube saya. Udah selesai langsung saya biasanya ya kalau ke DKM-nya kan nggak ada masalah gitu tapi sudah selesai langsung di dalam itu biasa tuh di ruangan itu ganti baju pokoknya ganti baju kalau perlu pakai topi biasa pecinya dibuka pakai topi biasa kacamata dibuka langsung jalan gitu sarungnya dibuka juga gitu jadi pokoknya jangan sampai ada yang lihat lah saya itu khutbah gitu. Di kajian juga sama biasa kayak gitu gitu ya. Kecuali kalau di mahasiswa enggak sih. Kalau mahasiswa biasa aja gitu ya. Kayak itu ya. Jadi saya yakin kita harus betul-betul apa kreatif jadi mahasiswa. Caranya adalah ini yang paling simpel ya, gak usah tanya macam-macam. Untuk menjadi mahasiswa kreatif adalah ikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh prodi, oleh perguruan tinggi, ikuti proses pembelajarannya, laksanakan challenge-nya dan miliki motivasi ya lillahi ta'ala fillahi azza wa jalla wa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Berhubung mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita langsung tutup saja karena kita dibatasi waktu. Mungkin kita bisa bincang-bincang, berdiskusi kembali di program kelas-kelas selanjutnya, Pak. Terima kasih Insya banyak. Allah siap. Eh, saya mengucapkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan juga Pak Abu Rizal dan juga teman-teman sekalian. Dan sebelum kita tutup, saya ingin apa menyuguhkan satu penjelasan dari Bapak Dr. Supraja dalam karyanya Sosiologi Pendidikan. Beliau mengatakan bahwa di lembaga pendidikan itu yang paling penting adalah tradisinya, di lain dari gedungnya. Sehingga apa yang dikatakan Bapak tadi, Bapak narasumber bahwa behavior atau kebiasaan dalam lingkungan itu juga membentuk kita. Sehingga apa yang terbiasa dalam lingkungan belajar teman-teman, ya itu mungkin teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Mungkin itu saja untuk shortcast pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semuanya, luar Bapak. biasa. Tetap semangat, Abu Rizal dan Ya, yang lainnya, Ibu sama-sama. Musaka. Terima kasih ya. See Izin. you next season.